tema kita hari ini adalah Trend Analysis for Profitable Trading. Nah, ada 4 hal yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang tren itu sendiri. Kedua, kenapa di dalam trading atau bahkan investing pun kita butuh dan harus bisa analisa tren. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengidentifikasi tren yang nantinya bisa dijadikan acuan ya. Dan yang keempat, strategi tradingnya, strategi trend following. Kemudian, trend analisis itu adalah bagian dari analisa teknikal yang perlu dilakukan karena tren adalah salah satu dari 3 prinsip dasar analisa teknikal ya. Ketiga prinsip inilah yang membuat analisa teknikal itu masih bisa dipakai dan bahkan masih relevan di dunia trading atau investing sampai sekarang. Ada 3, market discount everything, price move in trend, dan history tend to repeat itself. Nah, market discount everything ini menjelaskan bahwa semua informasi yang ada di market sudah tercermin pada harga itu sendiri. Ibarat kalau Bapak Ibu punya anak ya, jadi anak sekolah, orang tua tahu prestasi anaknya itu di sekolah itu kan dari raport ya, dari raport yang dibagikan atau dari laporan dari gurunya yang ada di sekolah. Orang tua nggak akan pernah tahu persis si anak itu seperti apa kelakuannya di sekolah tanpa lihat rapor atau tanpa terima laporan dari guru yang ada di sekolah. Kurang lebih seperti itu. Sedangkan gerak harga yang naik turun di market itu ya, jadi gerak harga yang naik turun di market itu ternyata nggak acak. Harga yang bergerak naik turun itu sebenarnya bergerak menurut kecenderungan atau tren yang ada saat itu. Ini dikarenakan si pembentuk harga itu adalah manusia, dan manusia itu memiliki emosi, yaitu fear and greed ya. Emosinya itu ya emosi fear dan greed itulah. Emosi fear and greed ini yang bisa mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, setiap kejadian di masa lalu yang mempengaruhi fear and greed manusia dan menyebabkan perubahan permintaan dan penawaran suatu barang yang ada di market ya, itu akan selalu berulang untuk hari ini atau bahkan untuk di masa yang akan datang. Nah, 3 hal ini penting dalam membangun mindset, terutama dalam pemakaian analisa teknikal di dalam trading lebih khususnya. Jadi kalau masih ada yang misalnya ambil keputusan trading gitu ya, masih ada yang ambil keputusan buy hanya gara-gara indikator osilatornya oversold, kali ini harus lihat lebih dari itu, maksudnya setidaknya lihat trennya dulu. Dan salah satu dari teori yang ada di market ya, yang ada di dunia finansial yang terkenal adalah Dow Theory, dan salah satu bunyi dari Dow Theory itu adalah market has 3 movement. Jadi si market ini secara umum bergerak di dalam 3 jenis pergerakan harga atau tren. Pengelompokan ini berdasarkan berapa lamanya harga bergerak di dalam suatu kecenderungan arah tertentu, yaitu primary movement atau biasa juga disebut dengan primary trend. Ini terbentuk dalam kurun waktu lebih dari 9 bulan sampai 2 tahun. Yang kedua ada secondary movement atau secondary trend. Ini terbentuk lebih dari 6 minggu sampai 9 bulan. Dan yang ketiga ada minor movement atau minor trend. Ini terbentuk antara 2 sampai 6 minggu. Dengan begini, dengan adanya dengan teori Dow yang mengadakan market itu punya tiga pergerakan secara umum, ngobrolnya nanti tentang sama-sama trader atau sama-sama chartis itu akan jauh lebih enak ya, karena tren ini bisa jadi sangat subjektif kalau nggak ada batasan-batasannya. Nah, ini tiga movement di market ini bisa jadi batasannya supaya kita ngobrolnya itu bisa satu bahasa. Misalnya kayak gini, ada yang nanya saham A gimana nih sekarang gitu ya. Terus karena kita sudah tahu teori Dow ini, maka kita jawabnya sudah enak gitu ya. Jawabnya bisa dari pertanyaan yang tadi, saham A gimana nih sekarang? Jawabannya misalnya, tren jangka panjangnya masih naik, primary move-nya masih naik nih. Oh, masih aman ya. Oke, terus tapi ini ada turun, ini turunnya tapi masih tren minor lah, masih aman. Nah, jadi ngomong trennya naik turun itu
bisa lebih jelas, bisa lebih lebih ya lebih jelas ya, nggak ngambang gitu ya. Orang ngomong naik, nah padahal yang dilihat kita ngomong naik, padahal yang ditanyakan si penanya itu adalah tren selama 3 bulan terakhir misalnya seperti itu. Ya jawabannya pasti nggak akan nyambung, makanya butuh batasan-batasan ini. Nah, dari tadi kita ngomongin tren. Apa sih tren itu? Secara bahasa, tren berarti kecenderungan, kecenderungan ya. Secara bahasa, tren berarti kecenderungan. Nah, di dunia finansial, di dunia finance, tren itu identik, atau di dunia trading lah ya. Di dunia trading, investing itu tren identik dengan kecenderungan pergerakan harga. Dan karena harga di market itu dibentuk oleh sekumpulan manusia, jadi tren bisa juga dimaksudkan dengan kemana crowd itu bergerak. Jadi rombongan para pelaku pasar ini sekarang lagi jalan kemana? Sederhananya, tren dibagi menjadi 3, yaitu uptrend atau bullish, downtrend atau bearish, dan non-trend atau sideways. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silahkan langsung tulis di kolom chat aja ya, karena mikrofon dan videonya saya matiin biar rekaman videonya enak nanti kalau diupload. Oke, lanjut. Jadi kenapa kita butuh dan bahkan harus bisa analisa tren? Yang pertama jelas untuk cari tahu kemana crowd sedang bergerak, kemana para rombongan pelaku pasar ini bergerak. Dan yang kedua, karena pergerakan harga di pasar itu naik turun ya, misal dalam kondisi market lagi bullish, harga cenderung bergerak naik, tapi ada satu waktu harga bergerak turun. Nah, dengan menganalisa sebuah tren, kita bisa tahu tuh penurunan yang terjadi ini sekedar koreksi wajar atau sudah ada perubahan tren, karena tren itu akan tetap dianggap berlaku sampai muncul tanda jelas bahwa tren sudah berakhir. Nah, ini juga salah satu teori dari Dow Theory. Tren itu akan tetap dianggap masih berlaku sampai muncul tanda jelas bahwa tren itu sudah berakhir. Dan alasan ketiga kita kenapa butuh trend analysis adalah supaya kita juga bisa ngikut ke mana rombongan para pelaku pasar itu pergi. Jangan sampai misalnya ya pada pergi ke jangan sampai si rombongan pelaku pasar ini pada pergi ke selatan, kita malah ke utara. Ya jelas nanti bakal babak belur ketabrak rombongan yang jumlahnya jauh lebih banyak dari kita. Dan dalam penerapannya di dunia trading, strategi trend following ini adalah strategi yang profitable, bahkan profitable banget lah. Highly profitable ya, dan mudah diterapkan karena kita tinggal ngikut aja kemana arus itu bergerak. Dan bagaimana cara mengidentifikasi sebuah tren? Secara umum ada 2 cara, yaitu cara visual dan pakai indikator teknikal. Cara visual ini kita lihat puncak dan lembah dari harganya, dan juga bisa pakai bantuan trend line. Dan identifikasi tren pakai cara visual ini kita juga fokus ke struktur dari tren itu, struktur pembentuk si uptrend atau si downtrend itu sendiri. Jadi nanti akan dibahas juga. Ya. Dan yang kedua bisa juga pakai alat bantu ya, namanya technical indicator atau indikator teknikal. Ya jelas karena kita tujuannya mau identifikasi tren, indikator teknikal yang dipakai adalah trend following indicator. Jadi ada beberapa macam sih trend following indicator itu ya, ada moving average, terus ada Bollinger Band, ada juga Donchian, ada alligator, macam-macam lah. Terus selanjutnya, nah ini cara yang pertama ya. Cara pertama kita identifikasi si tren itu sendiri. Identifikasi tren tadi kan ada 2 cara ya, pakai visual dan indikator. Ini cara yang pertama yang visual. Nah, yang visual kita lihat peak atau trough, peak troughnya, high low-nya atau puncak lembahnya ya. Identifikasi tren dari puncak dan lembah yang terbentuk. Nah, uptrend itu terbentuk ketika sudah ada higher low setelah higher low atau higher trough, higher low atau higher peak. Saya ulang lah ya. Uptrend itu terbentuk ketika sudah ada higher low atau higher trough dan dilanjutkan ada higher high atau higher peak. Jadi ketika sudah muncul higher peak dan higher trough-nya, nah itu baru uptrend ya. Jika baru terbentuk low dan high-nya saja, itu bukan uptrend, itu cuman harga bergerak naik, maksudnya seperti itu. Atau ada high
low dan ada higher low atau higher trough, itu juga bukan uptrend karena belum ada higher peak atau higher high-nya. Ketika sudah terbentuk higher high, ada high baru yang muncul, higher peak, ada puncak baru yang terbentuk. Nah, itu baru terbentuk uptrend dan sifat bullish-nya sudah mulai melekat sejak higher peak ini terbentuk. Kemudian yang perlu kita perhatikan setelahnya adalah struktur pembentuk si uptrend itu sendiri. Jadi dalam identifikasi sebuah tren itu kita juga harus perhatikan strukturnya. Seperti yang dibahas di awal ya, meskipun di market itu harga cenderung bergerak naik di market bullish, maksudnya meskipun di market bullish itu harga cenderung bergerak naik, tetap ada turun-turunnya juga. Nah, penurunan yang terjadi ini kita perlu perhatikan swing swing puncak dan lembah yang membentuk si bullish. Jadi bullish itu tadi kan terbentuk setelah ada higher low dan disusul bikin higher high atau higher peak ya. Nah, sejak muncul higher peak atau higher high ini, sifat bullishnya melekat. Artinya kalau memang ini bullishnya masih jalan ya, kalau ada harga turun nggak akan lebih bawah dari higher low yang tadi membentuk tren bullish, nggak akan turun ke bawah si higher low atau higher trough yang tadi membentuk. Kemudian dia bikin higher low lagi dan lanjut naik tuh karena memang sifat bullishnya sudah melekat dan masih melekat. Dan harga terkoreksi. Nah, ketika harga terkoreksi inilah kita perlu perhatikan ya, di setiap harga terkoreksi itu kita harus perhatikan. Ketika harga terkoreksi, meskipun di sini ada zigzag lower high dan lower low, selama zigzag lower high dan lower low ini selama penurunannya nggak lebih bawah dari last higher low atau last higher trough-nya yang masih membentuk atau masih membuat bullish ini, sifat bullishnya itu melekat, ini masih belum berubah strukturnya. Jadi masih turunnya ini masih tergolong technical correction. Akan beda cerita kalau penurunannya sampai ke bawah atau sampai breakdown higher low terakhir yang membentuk si uptrend. Itu sudah semakin besar kemungkinannya untuk terjadi perubahan tren ya. Jadi selama penurunannya nggak merubah strukturnya, ini karakter uptrendnya masih oke-oke aja, masih karena strukturnya masih utuh gitu ya. Dan ketika sudah di breakdown, nah itu sudah berubah strukturnya dan sudah memungkinkan semakin besar kemungkinannya untuk berbalik trennya. Contohnya seperti inilah. Contohnya seperti ini. Ini saham BTPS periode 2001 sampai 2002 lah ya. Harga uptrend di mana kita lihat di mana kita tahu harga sedang uptrend, yaitu di sini ada low, kemudian high, muncul higher low muncul higher low dan disusul muncul higher high. Di sini sampai higher high yang saya lingkari ini itu sudah secara definitif uptrend sudah terbentuk ya. Uptrend secara definitif sudah terbentuk dan akan sifat bullishnya masih akan terus melekat selama strukturnya nggak dirusak. Kemudian dia bikin higher low lagi dan bikin higher high lagi seterusnya ya, sampai dia terakhir bikin higher low di sini. Oke, higher high, higher low, higher high. Nah, ini terkoreksi, harga sempat terkoreksi, tapi nggak sampai breakdown higher low yang terakhir membuat uptrend ini membuat si harga ini masih bullish gitu ya, masih uptrend. Maka masih besar peluangnya untuk lanjut naik lagi, lanjut bikin high baru lagi. Kemudian ketika harga terkoreksi dan breakdown last higher low terakhir, nah disitulah strukturnya berubah, karakter uptrendnya sudah berubah, sudah ganti nih. Ini peluang untuk kemungkinan untuk tren berubah jadi bearish makin besar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu beli saham gitu ya, ini kan sudah turun ya, kemudian ada rebound itu dibeli, ada baiknya nggak pasang target terlalu muluk sampai bahkan di atas high yang pernah terbentuk gitu ya, karena struktur uptrendnya sudah berubah. Ada baiknya pasang target di area-area resisten terdekat aja, atau kalau ada sinyal pembalikan arah dari candlenya misalnya, langsung take profit aja. Misalnya di sini misalnya beli di sini gitu ya take profit aja. Ini muncul candle dengan buntut atas panjang, itu take profit dulu lah. Terus misalnya juga di sini ada sinyal rebound kemudian beli gitu. Nah, di area yang sebelumnya jadi resisten, nah di situ bolehlah take profit. Nggak perlu ngarep take profit di sekitaran di atas highest yang pernah terbentuk ya. Kecuali harga berhasil breakout highest yang pernah terbentuk, bikin high baru. Nah, itu udah beda cerita karena itu sudah bikin
struktur uptrend baru yang lebih besar. Dan dengan trendline ini juga bisa dipakai sebagai alat bantu untuk menunjukkan tren yang ada. Caranya ya hubungkan aja low dengan higher low setelahnya, kemudian ditarik garis gitu ya. Nah, jarak antara harga dengan trendline itu menunjukkan momentum dari pergerakan harga. Semakin harga menjauhi trendline ke atas gitu ya, berarti momentum naiknya makin kuat. Semakin mendekat ke trendline berarti momentumnya melemah. Dan jika breakdown trendline itu breakdown trendline itu bukan berarti langsung menunjukkan kalau si uptrend ini berakhir, itu enggak. Tapi yang pertama menunjukkan ada pelemahan momentum yang signifikan dari pergerakan harga terakhir atau dari tren yang sudah terbentuk. Nah, akhir dari uptrend ini ketika strukturnya berubah, artinya ketika last higher low-nya di breakdown, itu sudah makin besar kemungkinan uptrend ini akan berakhir. Dan apalagi jika dilanjutkan dengan bikin lower high dan swing lower low, jelas itu sudah jelas berubah jadi downtrend kalau seperti itu.